Haleluya, jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini saya akan beri judul Siapa yang Salah. Mari sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu karena Kau baik, sudah memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang baru pada hari ini. Kami boleh, Tuhan, datang di bawah kaki-Mu. Kami mau menerima berkat firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, agar kami dapat mengerti apa yang Kau mau sampaikan lewat pembacaan firman pada hari ini, Tuhan. Terima kasih, dengan ucapan syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Manusia suka sesuatu dilakukan dengan benar. Melihat sesuatu dilakukan dengan benar. Atau apalagi kalau sesuatu itu sudah direncanakan. Dan perencanaannya dilakukan dengan sempurna sesuai dengan perencanaan, maka suka. Manusia juga suka melihat sesuatu yang sempurna, yang lengkap. Nah, jika ada sesuatu yang tidak dilakukan dengan benar, maka timbullah pertanyaan ini. Siapa yang salah? Atau bahasa sehari-harinya, ini salah siapa nih? Ya, biasanya seringkali timbul dalam kalau yang bekerja di perusahaan, pada saat rapat-rapat koordinasi pasti akan, atau rapat-rapat evaluasi pasti akan timbul di pertanyaan ini, siapa yang melakukan kesalahan ini sehingga rencana kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi ada sesuatu yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan, output yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang terjadi, gitu ya. Nah, mari kita buka di dalam Yohanes, ayat pokok kita di dalam Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Perikopnya orang yang buta sejak lahirnya. Menulis demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Satu kali pada saat Yesus berjalan dengan murid-muridnya, tiba-tiba mereka melihat orang yang buta sejak lahirnya. Lalu kemudian datang pertanyaan itu kepada Yesus lewat murid-muridnya. Siapa yang salah? Siapa yang melakukan dosa? Si orang ini kah atau orang tuanya? Kedua orang tuanya. Lalu Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dia. Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Harus dinyatakan dalam dia. Kalau kita baca tadi pekerjaan-pekerjaan Allah, maka kita ingat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala perkara untuk mendatangkan kebajikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi, bagi siapa orang yang mengasihi Dia? Kalau dalam Yohanes 9 ini, bagi si orang buta ini,
Apa yang kita pelajari dari seorang buta ini? Siapa yang salah? Bukan salah siapa-siapa. Tapi supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam diri si orang buta ini kepada banyak orang. Jadi dia menjadi kesaksian yang hidup kepada banyak orang bagaimana kuasa Yesus dinyatakan. Apa yang dia lakukan? Tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Kalau dia tidak rendah hati, maka dia akan buang tanah liat yang diucek-ucek gitu ya, yang diaduk-aduk dengan ludahnya Yesus. Kalau dia tidak rendah hati, dia akan buang itu tanah. Dia akan marah dengan Yesus. Dia taat dan percaya. Dia taat dan percaya bahwa apa yang Yesus lakukan berkuasa. Buktinya pada saat Yesus bilang, pergi basuh di kolam. Dia pergi. Dia lakukan. Kalau dia tidak percaya, dia tidak akan lakukan. Dia tidak akan taat. Tapi dia pergi dan percaya. Sehingga dia mengalami kesembuhan. Jadi, kalau ada sesuatu yang salah, apa yang kita harus lakukan? Belajar dari seorang buta, yang buta sejak lahir, tetap rendah hati, tetap taat dan percaya. Maka pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam kita. Renungkan firman ini, dan biarlah ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.